Good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay, I would like to say thank you to the God because He gave us the help and the salvation so we can be here. I am Elvina Sunita as the moderator and presenter for today, and my friend Intan Sirait as the presenter. And today we are going to present 3 topics: definition of language studies and language function, also language societies. So for the first one, for the language, if you want to know about language societies, you need to understand and you need to be able to distinguish language linguistics and language studies. Jadi untuk bisa mengerti apa itu language studies atau pembelajaran bahasa, kita diharapkan untuk bisa mengetahui atau memahami apa itu arti dari bahasa, linguistik, dan pembelajaran bahasa. So first, the one who will explain about language will be Intan Sirait. Jadi yang pertama yang akan membahas tentang language itu adalah Intan Sirait. Baik, language adalah universal mencakup ciri-ciri umum yang terdapat dalam semua bahasa, sistem yang membentuk ikatan dan aturan tentang elemen-elemen fonologi, morfologi, dan sintaksis. Itu adalah sistem simbol suara bermakna yang digunakan untuk komunikasi, ekspresi, dan hubungan spiritual penting untuk hidup bersama. Baik, selanjutnya linguistik akan dijelaskan oleh KFU. Oke, terima kasih kepada Intan sudah menjelaskan bagian language, bagian bahasa. Next, saya akan menjelaskan tentang linguistics. Jadi bisa dilihat language itu lebih ke sistemnya ya. Dia tuh lebih ke untuk komunikasi. Kalau linguistics itu is known for math heavy. Jadi dia tuh matematika rumusnya tuh kental banget, gak seperti language gitu. Linguistic is the scientific study of languages, and there are neurolinguistics, speech pathology, social linguistics, dialect. So it is more about how our brain process the language, also how the language is affected by the gender and then race. Jadi di linguistik ini kan dia pembelajaran bahasa secara saintifik, secara sains ya. Dia ada neurolinguistik, ada speech pathology, ada linguistik sosial, dan ada dialek. Nah, jadi di sini tuh linguistik itu mempelajari tentang bagaimana otak kita memproses bahasa. Dan di sini juga mempelajari tentang race. Race itu kan dia ras ya. Race itu ras. Nah, terus yang tadi satu lagi gender. Gender itu dia perempuan atau laki-laki. Nah, jadi bagaimana dua hal ini itu bisa mempengaruhi ke bahasa. Itulah yang dipelajari. Nah, selanjutnya language studies. Nah, bedanya nih ya, seharusnya teman-teman udah ngerti ya, language itu sistem, itu bahasa yang digunakan. Linguistics itu dia mempelajari 4 ini. Dia lebih ke scientific study. Kalau language studies itu dia adalah pembelajaran yang diterima oleh murid-murid agar mampu belajar bahasa asing dan belajar strategi untuk menulis dan berbicara secara efektif. Nah, itulah bedanya language studies dengan linguistics dan language study. Oke. Udah next. Nah, jadi ini language function. Seperti yang kita tahu, language adalah bahasa, function adalah Fungsi. fungsi, benar sekali. Nah, jadi di sini menurut kelompok kami ada 6. Ya, ada referential, ada poetic, ada emotive, ada phonetic, ada phatic, ada metalinguistics. Nah, so referential function, it is the function to if we use this function, we usually use language to inform the listener. Jadi kita tuh menggunakan informasi ya, untuk memberitahukan kepada pendengar. Kalau poetik itu, poetik harusnya kalian tahu ya, puisi gitu ya kan, dia kayak puitis gitu. Nah, jadi dia bermain ke sintakmatik dan paradigmatiknya. Nah, kalau emotive function itu dia lebih ke emosinya, emotifnya gitu ya. Kayak contohnya nih, kita pakai bahasa, kita memberitahukan pendengar kita tuh marah, emotif
cognitive function, atau enggak kita lagi senang itu kayak I'm so glad to see you, ya itu masuknya ke sini. Nah terus ke cognitive itu dia lebih ke membujuk. Nah kalian kan tahu kan kalau menggunakan bahasa itu membujuk ya gimana. Kalau petik itu dia ini relationship, hubungan antara pembicara dan pendengarnya. Jadi dia relationship itu seperti contohnya, kalau kita langsung ketemu teman, kita langsung nanya, tugas kau udah? Udah besok gimana? Gitu kan agak gimana ya. Jadi kita basa-basi dulu, gimana kabarmu, how are you? Gitu kayak kan. Nah kalau metalinguis ini, metalinguis bukan itu ya, bukan yang kayak Facebook itu ya. Metalinguis itu gini, contohnya ada kata-kata ini kalian nggak paham, konetif. Nah, jadi di sebuah buku, dia setelah konetif, dia dalam kurung penjelasannya. Nah, dia menggunakan bahasa Inggris untuk menjelaskan bahasa Inggris itu sendiri. Itulah fungsi dari metalinguis. Udah. Baik, masyarakat adalah sekelompok orang yang berkumpul untuk tujuan tertentu atau tujuan-tujuan. Ketika dua orang atau lebih berkomunikasi satu sama lain melalui ucapan, kita dapat menyebut sistem komunikasi yang mereka gunakan sebagai kode. Social linguistic adalah studi tentang bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat yang dibagi menjadi 7 kriteria for different kinds of language. Yang pertama adalah standardization, adalah mengacu pada proses di mana suatu bahasa telah dikodifikasikan dengan cara tertentu. Proses itu biasanya melibatkan pengembangan hal-hal seperti tata bahasa, buku ejaan dan kamus, dan mungkin literatur. Yang kedua adalah vitality. Vitality mengacu pada keberadaan komunitas penutur yang hidup. Kriteria ini dapat digunakan untuk membedakan bahasa yang hidup dan bahasa yang mati. Historicity mengacu pada fakta bahwa sekelompok orang tertentu menemukan rasa identitas melalui penggunaan bahasa tertentu. Bahasa itu milik mereka. Autonomi merupakan konsep yang menarik karena benar-benar merupakan perasaan. Suatu bahasa harus dirasakan oleh penuturnya agar berbeda dengan bahasa lain. Reducation mengacu pada fakta bahwa suatu variasi tertentu dapat dianggap sebagai subvariatif dan bukan sebagai entitas independen. Mixture adalah campuran, mengacu pada perasaan yang dimiliki penutur mengenai kemurnian ragam yang mereka ucapkan. De facto norms adalah mengacu pada perasaan yang dimiliki oleh banyak penutur bahwa ada penutur yang baik dan penutur yang buruk, dan bahwa penutur yang baik mewakili norma-norma penggunaan yang tepat. Okay, that's all our presentation. Itulah presentasi kami dan kami membuka sesi tanya jawab. Okay, thank you for your attention, and our team hope that this material will be useful for you in the process of language learning. Terima kasih untuk perhatiannya, dan kami berdua dari kelompok ini berharap bahwasanya materi yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam proses pembelajaran bahasa. Sekian dan terima kasih.